teman-teman masukkan yaitu nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti apa. Ini disesuaikan dengan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobatnya, pada video ini kita akan berbagi tutorial bagaimana sih caranya untuk kita yaitu mengisi riwayat pendidikan ya. Jadi cara mengisi riwayat, cara mengisi DRH P3K untuk bagian tab atau menu riwayat pendidikan. Nah, di sini bukan hanya riwayat pendidikan, namun juga ada riwayat kursus yang kita akan tambahkan, teman-teman. Nah, setelah muncul link pengisian DRH, maka ketika kita mengisi DRH, maka di bagian kedua ini kita akan diminta untuk melakukan pengisian data pendidikan yang sudah kita tempuh. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya di sini ketika kita ingin mengisi riwayat pendidikan, inilah dengan cara kita masuk ke akun SSCASN kita masing-masing. Nah, pastikan kita sudah mengisi, sudah mengunduh ya, yaitu buku petunjuk pengisian DRH-nya. Kemudian kita berkunjung ke sscsnbkn.go.id, kemudian di sini kita bisa klik login. Kemudian kita klik saja OK. Kemudian di sini kita memasukkan nick dan juga password akun SSCASN kita. Kemudian kita klik masuk. Oke, kita langsung sampai pada menu resume pendaftaran ya. Nah, di bagian resume pendaftaran, maka di sini kita scroll ke bawah untuk mendapatkan link pengisian DRH dan juga pemberkasannya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan link untuk pengisian DRH. Nah, di sini kita pastikan bahwa kita ini membaca dulu ya untuk buku petunjuk atau buku panduannya. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman belum mengunduhnya, maka silakan teman-teman klik di sini untuk mengunduh buku pengisian DRH. Nah, setelah diunduh nanti dipelajari. Nah, kita lanjutkan untuk pengisian DRH. Nah, kita klik di sini pengisian daftar riwayat hidup. Selanjutnya setelah kita klik link pengisian DRH, maka kita akan diarahkan untuk di bagian pertama. Ini adalah mengisi bagian riwayat perorangan ya. Nah, kita melakukan pengisian data perorangan. Untuk tutorial cara mengisi data perorangan sudah ada pada video sebelumnya, atau silakan teman-teman cek di kartu video ini. Nah, di sini kita berfokus yaitu untuk mengisi riwayat pendidikan, yaitu di bagian tab yang kedua riwayat pendidikan. Asal kita ketahui saja bahwasanya kita bisa memilih riwayat pendidikan, melakukan pengisian riwayat pendidikan asalkan dengan syarat di sini untuk data perorangan ini kita sudah isi semua, dan juga kita sudah mengisi kode captcha di bagian bawah dan kita sudah klik selanjutnya. Contohnya seperti ini. Setelah kita mengisikan seluruh data di riwayat perorangan, inilah di bagian-bagian yang ada tanda bintangnya ya. Maka berikutnya di sini untuk bisa melanjutkan pengisian riwayat pendidikan, ini kita klik sini, klik selanjutnya. Dan untuk pada bagian yang kedua yaitu di riwayat pendidikan, ini adalah berbeda dengan di pengisian DRH di tahun 2021 kemarin ya. Bedanya apa? Untuk riwayat pendidikan ini memang di bagian pendidikan ini keseluruhan, yaitu mulai dari ijazah SD sampai dengan S1 ini kita sudah mengisikan dulu ketika melakukan pendaftaran di SSCASN. Sehingga di sini ketika kita masuk pada pengisian DRH setelah teman-teman dinyatakan lulus, maka untuk record dari pengisian riwayat pendidikan ini sudah otomatis terekam ya pada akun kita. Sehingga dengan demikian di sini kita tinggal mengedit saja ya. Nah, di sini kita bisa teliti satu persatu. Nah, di sini ada dua tombol ya. Ini ada dua tombol. Tombol pertama inilah tombol ubah, kemudian tombol yang kedua ini ada tombol hapus pada masing-masing tingkat atau jenjang pendidikan yang sudah kita masukkan. Nah, sehingga di sini kita juga ada tombol lagi yaitu untuk tambah pendidikan ya, teman. Misalkan teman-teman ini menambah, ini bisa ditambahkan di sini. Nah, di sini kita berarti tinggal untuk cross check saja ya, apakah data-data yang kita sudah isikan ini apakah sudah benar atau belum. Kalau misalkan belum, ingin memperbaiki, kita diperbolehkan ya untuk melakukan perbaikan. Nah, misalkan kita ingin memperbaiki ya, misalkan di sini kita tinggal klik saja ya tombol ubah ini. Setelah di sini kita klik tombol ubah, otomatis di sini kita akan diarahkan menuju ke formulir di mana untuk jenjang pendidikan yang kita pilih untuk diubah datanya. Nah, di sini ini adalah untuk sekolah dasar misalkan. Nah, kemudian untuk jurusannya apa?
apakah sekolah dasar biasa ataukah di madrasah misalkan. Kemudian nama sekolahnya apa, kita cek kembali ya. Kemudian akreditasinya, kalau misalkan di sini nggak ada kan kita beri tanda strip ya teman-teman. Kemudian untuk tempatnya ini di mana, ini levelnya kabupaten ya. Nah ini nama kota atau negara. Kemudian untuk nomor ijazah kita tuliskan di sini. Ini kita cek kembali disesuaikan dengan nomor ijazah yang ada pada ijazah kita. Kemudian tanggal ijazah juga demikian. Kemudian nama pejabat penandatangan ijazah ini adalah bukan kepala sekolah ya, tapi namanya, berarti nama kepala sekolah yang bertanda tangan di ijazah kita itu namanya siapa, kita tuliskan di sini. Nah kemudian di sini terkait tentang ijazah ya. Nah di bagian riwayat pendidikan ini kan kita mengisikan data-data sesuai dengan ijazah yang kita miliki. Apakah ijazah itu kita upload? Tentu saja tidak ya, dikarenakan di sini tidak ada tombol untuk mengupload ijazah. Jadi ijazah yang kita gunakan untuk mengisi di bagian riwayat pendidikan itu hanya kita jadikan acuan. Kita ambil datanya untuk dimasukkan, diinputkan pada formulir yang disediakan ini. Jadi tidak ada ijazah yang diupload ya. Nanti yang diupload itu hanya ijazah S1, itu pun nanti diupload pada bagian tab yang ke-6, yaitu tab diunggah dokumen. Kalau misalkan di sini teman-teman sudah mengecek kembali untuk riwayat pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA dan seterusnya sampai 1. Jika sudah sesuai, kalian silakan klik saja simpan. Kalau misalkan di sini dipastikan semua data udah benar, maka kita bisa klik simpan ataupun juga bisa klik batal ya. Dan berikutnya di bagian selanjutnya, setelah kita mengisikan data pendidikan kita, riwayat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S1 atau mungkin sampai seterusnya, maka di sini bagian kedua yang kita isikan ini adalah di sini ada yaitu kursus atau latihan di dalam dan juga luar negeri. Kalau misalkan teman-teman di sini memiliki riwayat kursus, ini bisa ditambahkan dengan cara klik di sini tambah ya. Nah kemudian di sini teman-teman masukkan yaitu untuk nama kursusnya itu apa. Nah misalkan seperti itu, teman-teman masukkan yaitu nama kursus atau pelatihan yang pernah diikuti apa. Ini disesuaikan dengan sertifikat yang didapatkan ya. Nah kemudian setelah itu dipilih instansi pemerintah penyelenggaranya. Yang menyelenggarakan kursus itu siapa? Apakah Arsip Nasional ataukah Badan Informasi Geospasial atau mungkin apa? Nah misalkan di sini kalau misalkan teman-teman ini memilihnya, ini adalah untuk lainnya tuh kayaknya nggak ada ya. Ini kita memilih salah satu dari pilihan yang ada seperti ini. Nah misalkan seperti ini. Nah kementerian Kemdikbudristek ini ada enggak nih, silahkan teman-teman dicek, atau pemerintah kabupaten atau kota mana. Nah seperti ini silahkan dipilih. Kemudian kalau sudah dipilih, kemudian di sini dituliskan yaitu jenis kursusnya ya. Nah di sini ada keterangan kosongkan jika tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Kalau misalkan kursus yang teman-teman ikuti itu tidak diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta, artinya tidak ada di sini ya kursus kita, maka di sini diperbolehkan untuk dikosongkan ya, karena di sini kan nggak ada tanda bintangnya kan. Kemudian jenis kursusnya silahkan teman-teman diisi. Kemudian di sini kalian ketikkan beberapa karakter, lalu tunggu kata yang nanti sarankan atau template-nya. Setelah itu nanti dimasukkan tanggal mulainya itu kapan. Nah ini kita pilih kan seperti biasanya, tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian tanggal selesainya sama dengan yang di atasnya, cara memilihnya. Kemudian nomor sertifikatnya berapa, silahkan dituliskan. Jumlah jamnya ini berapa jam. Kemudian tempatnya ini di mana. Ini adalah levelnya kota ataupun juga negara ya. Kemudian di sini tempatnya ini. Kemudian untuk institusi penyelenggaranya ini mana, silahkan teman-teman tuliskan. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursus, maka form ini boleh tidak diisi ya. Nah ini kemarin kan ada bertanya, kalau misalkan saya itu tidak pernah mengikuti kursus sama sekali, atau saya pernah ikut kursus namun saya nggak sampai dapat sertifikat, apakah boleh dikosongkan? Tentu saja boleh dikosongkan ya, sama halnya dengan petunjuk yang ada di sini. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursusnya, artinya jenis kursus di sini nggak ada autocomplete-nya, maka teman-teman nanti boleh mengosongkan ya. Untuk riwayat kursus ini nggak perlu ditambahkan kursus teman-teman. Oke, karena saya di sini tidak punya riwayat kursus dan nggak ditemukan kan, berarti di sini saya kosongin boleh. Setelah itu pendidikan berarti udah clear, kita bisa klik selanjutnya.
Dengan demikian, setelah kita selesai mengisikan riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, maka kita lanjutkan untuk mengisi riwayat pekerjaan ya. Terkait tentang bagaimanakah cara melengkapi atau mengisi di bagian riwayat pekerjaan, ini kita sambung pada video selanjutnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.